Kalau orang Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus sama matinya Yesus di atas kayu salib, Mas ya. Berarti yang menyalibkan Yesus, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena siapa? Ada yang membisiki dia kan? Ada yang Siapa? iya. Iblis kan? Ini 5 pihak ini yang menyalibkan Yesus supaya mati di atas kayu salib, supaya nebus dosanya Mas Apri. Ini 5-5-nya berjasa apa berdosa, Mas? Kalau dalam konteks tadi berjasa. Berjasa dong. Kalau berjasa harusnya masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga sih. Harusnya masuk. Mau satu surga sama iblis. Gimana? Ya kadang memang nggak logis sih Mas. Nah, Itu karena aja nggak sih. logis. Sekarang Mas Apri sudah bisa menyatakan dengan tegas karena memang nggak logis gitu. Gak logis, kata Donditan. Kenapa? Karena dia mengemukakan polemik bagaimana iblis itu berjasa dalam menyalibkan Yesus. Iblis dan Yudas. Mari kita lihat dan kita iris habis logika dangdutan ini. Logika dari Donditan adalah yang membuat Yesus disalibkan adalah Yudas dan iblis. Dia ngomong 5 pihak, tapi ya udah kita highlight aja yang menonjol lah. Yudas dan iblis menurut dia. Dalam logika dia, kalau Yudas dan iblis itu tidak bertindak, maka Yesus tidak disalibkan. Itu logikanya dia. Dan kalau Yudas dan iblis tidak bertindak, maka manusia tidak ditebus. Oleh karena itulah, supaya manusia ditebus, Yudas dan iblis itu berjasa. Ya, berjasa, dan karena mereka berjasa, atau Yudas, iblis berjasa, kata Donditan, harusnya iblis masuk surga. Makanya Dondi bilang sama si Apri, mau satu tempat di surga bersama dengan iblis. Dondi sepertinya ketika mengemukakan argumen ini membuat orang akhirnya terpana, kaget gitu loh. Wah, sepertinya argumennya luar biasa. Nah, kalau teman-teman menjadi orang yang diajak debat Dondi, teman-teman akan jawab apa ketika Dondi mengatakan alur logika yang kayak begini? Yang membuat Yesus disalibkan adalah Yudas, dan kalau Yudas tidak bertindak, Yesus tidak disalibkan. Kalau Yudas tidak bertindak, maka manusia tidak ditebus. Dan oleh karena itulah Yudas itu berjasa, bukan berdosa, kata Dondi. Oleh karena itu Yudas dan iblis itu harusnya masuk sorga. Nah, begini teman-teman. Menurut saya, hal ini adalah satu hal yang patut kita balikan lagi kepada Donditan. Saya akan tunjukkan kepada Anda logika dangdutan dari Donditan ini. Maksudnya logika dangdutannya gimana? Begini ya. Saya kasih contoh aja. Donditan dan mualaf lainnya itu mengaku memeluk Islam karena membaca Bible Kristen. Betul? Ya. Mereka mengaku karena membaca Alkitab lah, membaca Bible lah, akhirnya mereka memeluk Islam. Bahkan ada yang mengatakan di dalam Bible Kristen ada Islam di sana, ada Islam. Itu kata salah satu ustadz yang sekarang sudah tidak muncul lagi itu ya. Atau kalaupun muncul udah diem mingkem itu. Nah, jadi menurut perkataan mereka, kalau tidak ada Bible Kristen, maka para mualaf dan Dondi itu tidak akan masuk Islam. Kan menurut aturan logikanya Donditan itu begitu. Yang membuat mereka masuk Islam itu adalah Bible Kristen. Jadi kalau mereka nggak baca Bible Kristen, mereka tidak mualaf. Jadi, apakah dengan demikian maka Islam berhutang kepada Bible Kristen? Kan katanya Paulus itu pencipta Kristen, pembuat agama Kristen. Jadi Paulus itu berjasa. Karena apa? Karena dia membuat Alkitab Kristen sehingga Donditan dan mualaf yang lain mengenal Islam di dalamnya. Dan karena itu harusnya Paulus itu masuk surga. Iya kan? Begitu. Ini kan logikanya mereka seperti itu. Jadi dengan logika dangdutan itu, Donditan akan bersama-sama dengan Paulus di surganya Islam. Jadi kok Dondi siap-siap ya temenan sama Paulus di surga. Kan begitulah Dondi mengatakan kepada Apri, iblis menemani Apri di surga. Jadi Dondi ini sudah bersiap-siap dengan logikanya untuk bersama-sama dengan Paulus. Pegang tangan sama-sama, lalu kemudian ya begitulah ya, main-main sama-sama di sorga, kan gitu. Nah jadi dengan logika ini,
Rupanya Paulus itu masuk surga menurut Donditan. Kenapa? Karena dia menciptakan agama Kristen. Supaya apa? Donditan dan mualaf yang lainnya itu akhirnya masuk Islam. Karena mengenal Islam melalui agama Kristen. Terhadap orang-orang yang kayak begini, saya ini males, tahu nggak? Kenapa? Karena cara pikir mereka kebolak-balik, kaki ke tangan, tangan ke kaki, kepala ke kaki, begitu loh. Kesungsang-sungsang. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara pandang logika yang sempit, yang tidak utuh, yang kesambung-sambung sembarangan. Inilah cara pikir mereka. Jadi gini, teman-teman sudah bisa lihat nggak kesalahan logikanya Donditan? Ya. Nah, saya sangat yakin kayak Viro dan kawan-kawan akan membela mati-matian. Oh no, tentu tidak, begitu kan ya. Saya belum bisa lihat, mana mungkin kata mereka ya. Mana mungkin si kafir Paulus itu masuk surga? Mana mungkin? Ya udah gini deh. Nah, saya kasih contoh misalnya ya. Tentu teman-teman tahu berapa waktu ini ada viral tentang seorang mualaf bernama Dennis Lim, ya, Ko Dennis Lim. Nah, jadi Dennis Lim ini mengaku dalam ceritanya tuh begini. Dia itu jadi bandar judi, terus dia uangnya banyak. Dan akhirnya dia hijrah ke Islam karena dia merasa kosong, karena uangnya banyak tuh. Karena dia uangnya banyak, akhirnya dia rasa kosong. Oh iya, akhirnya dia hijrah ke Islam. Jadi gini, dengan menggunakan logika dari Donditan adalah Dennis Lim tidak mungkin uangnya banyak kalau dia tidak jadi bandar judi. Berarti apakah demikian judi berjasa karena Ko Dennis itu akhirnya hijrah ke Islam? Jadi Ko Dennis Lim ini tidak bisa hijrah ke Islam kalau dia tidak kaya. Kalau dia tidak main judi, dia tidak bisa kaya dan dia tidak bisa hatinya kosong, begitu loh. Dan apakah demikian Islam berhutang pada judi demikian? Kalau misalnya mengikuti logika dari cara pikirnya Donditan. Aduh. Jadi dengan menggunakan logika dangdutan ala Donditan, Donditan harusnya berpikir bahwa dalam kasus Dennis Lim, bandar judi itu berjasa karena membuat Ko Dennis hijrah ke Islam. Berarti para bandar judi itu akan masuk surga juga. Kenapa? Karena mereka berjasa membuat orang-orang bisa hijrah ke Islam. Saya sampai bingung. Maksudnya orang-orang kayak begini dipuja-puja logikanya. Padahal kalau kita iris tipis-tipis, habis logikanya. Habis banget gitu kan ya. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman ya? Bagaimana menurut teman-teman? Dengan logika aneh ala Donditan ini, bisakah Anda melihat bahwa terlalu banyak flow di sana? Terlalu banyak kesalahan logis di sana. Seakan-akan dia membuat Yudas itu berhutang. Orang Kristen itu berhutang pada Yudas. Gimana caranya? Ya.